sekarang Pak Bu, saya ingin menyampaikan harapan anak kepada orang tuanya. Ini saya baca, apakah ini nanti sesuai dengan usia mereka? Silakan ibu-ibu sesuaikan saja. Yang pertama, harapan dari seorang anak. Saya mempunyai harapan untuk kedua orang tua saya, ingin membahagiakan mereka, mengangkat derajat mereka, membuat bangga mereka, dan salah satu harapan terbesar saya adalah saya ingin menaikkan haji mereka. Diaminkan Pak, diaminkan Bu, ya. Karena semua kita ini ke tanah suci, tapi mungkin belum berkemampuan. Mudah-mudahan anak kita yang nanti mengantar kita ke sana. Yang kedua, ini permintaan seorang anak. Ayah, jangan pulang malam-malam kayak jam 12, jam 1 atau jam 2, karena jadi tidak sering melihat ayah. Ini adalah harapan saya. Bapak-bapak yang sering pulang malam begadang, ya. Karena apa, begadang tidak boleh Pak ya? Ya betul begitu deh ya. Nah, jangan begadang Pak. Jangan pulang jam 12 malam, jangan pulang jam 1 malam, jangan pulang jam 2 malam. Kenapa? Kata si anak, saya tidak bisa bertemu dengan Bapak. Saya melihat Bapak. Yang ketiga, aku mau ibu atau mama dan papa ajak aku belajar memasak. Aku sayang sama kalian. Ternyata ada juga anak yang kepingin mencontoh ibunya karena ibunya senang memasak. Ya. Nah, saya tidak tahu ibu-ibu milenial ya bisa masak atau tidak. Karena menurut data survei, Grab dan ojek online itu meningkat pendapatannya. Salah satu pendapatannya Grab itu adalah Grab Food. Kenapa Grab Food meningkat pendapatannya? Karena kebanyakan ibu-ibu sudah lebih senang tinggal pencet itu tombol HP, pesan pizza food, ya, antar, selesai. Ayam goreng yang berapa? Yang 35.000 kirim, datang tukang ojek. Nah repot, daripada di dapur kupas bawang, ulek lagi sambal, daripada seperti itu dia bilang, wah habis waktu, saya bisa chatting sosmed, mending saya pesan Grab Food. Masya Allah ya. Mama papa sudah memberi saya cinta dan kebahagiaan, jadi saya mau berusaha juga memberi mama dan papa cinta dan kebahagiaan. Masya Allah. Ini menandakan Bu, kalau kita memberikan kebahagiaan, cinta kasih kepada anak, maka insya Allah anak juga akan berbalas demikian kepada kita sebagai orang tua. Saya ingin ibu percaya kepada saya. Ibu sering membantu saya saat mengerjakan PR, tapi tolong biarlah saya melakukannya sendiri kecuali saya bingung. Wah, kalau saya dapati kata-kata anak ini kepada saya Bu, senang sekali saya Bu, senang sekali saya Pak. Kenapa? Pelajarannya anak-anak sekarang susah-susah ya, susah-susah Bu ya Pak ya, susah kita pelajari. Jangankan dia, kita saja susah memahami pelajarannya anak-anak sekarang. Jadi kalau ada anak-anak punya harapan segini, wah kalau saya senang sekali ya. Kenapa? Berarti saya tidak ikut mengajarkan. Mengajar itu berat. Saya ingin ibu saya jangan main handphone terus-terusan, karena nanti tidak bisa family time. Karena saya ingin orang tua saya mendorong saya lebih kencang di ayunan dalam rumah. Jadi itu yang dia inginkan oleh anak. Dan terakhir, saya dulu sering main di tempat tidur bersama ibu dan ayah, tetapi sekarang kenapa sudah jarang ya? Karena mungkin sampai waktu tidur tiba pukul 10 masih cerah wajahnya ibu dan bapak, cerah. Kenapa? Pantulan sinar HP masih cerah sampai pukul 10 masih. Kadang-kadang saking cintanya itu dengan HP, dia dijatuhi HP Pak. Masih mau dibalas padahal sudah sangat ngantuk ya. Dijatuhi HP kepala. Masya Allah, saking cintanya kepada HP. Terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehadiran Hidayatullah ini bukanlah untuk menyelesaikan semua masalah.
Tapi dengan hadirnya pendidikan di Hidayatullah adalah ingin mencetak orang-orang yang bagaimana nanti dia bisa menjadi seorang problem solver. Dia bisa menjadi orang yang menyelesaikan masalah. Kami tidak mendidik mereka untuk betul-betul secara otomatis lulus, mereka pintar dan kemudian tinggi sekolahnya dan kemudian dia lulus jadi profesor semata. Tidak itu yang paling kami harapkan. Tapi yang paling kami harapkan adalah ketika dia jadi seorang profesor, dia adalah profesor yang cinta kepada agamanya. Dia seorang profesor yang sayang kepada orang tuanya. Dia seorang profesor yang sayang kepada anak-anaknya. Kalau dia jadi seorang dokter nanti, yang kami harapkan dari proses pendidikan di tempat ini adalah dia jadi dokter yang betul-betul ketika orang belum ketemu dengan dia, belum disuntik oleh dia, belum diperiksa oleh dia, orang sudah merasa sembuh penyakitnya ketika bertemu dengan dia. Kenapa? Dia rajin beribadah, dia rajin qiyamul lail, dia rajin membaca Quran. Sehingga persoalan-persoalan orang yang akan dikomunikasikan ke dia sebagai seorang dokter sudah hilang lebih awal dengan apa yang biasa dia lakukan dari ibadah-ibadahnya tersebut.